Lex semper remedium, bahwasanya hukum akan senantiasa memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Faruq Nawawi, mahasiswa hukum keluarga semester 6 dengan NIM 122 3010039. Adapun video ini saya buat untuk menuntaskan tugas mata kuliah peraturan perundang-undangan. Adapun tugas akhir semester ini berkaitan tentang analisis dan kritik terhadap peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga. Adapun tema yang saya angkat adalah revisi pasal 176 kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan bagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan menambahkan poin huruf B, yakni yang menyatakan bahwa pembagian 2:1 waris bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan dalam huruf A dapat menjadi 1:1 ataupun terdapat rumusan lainnya jika kemudian ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan berdasarkan putusan hakim. Adapun latar belakang mengapa saya membawa revisi pasal 176 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, tentunya mesti kita ketahui bersama secara normatif bahwa rumusan 2:1 pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan terdapat pada pasal 176 kompilasi hukum Islam dan surat An-Nisa ayat 11. Namun secara dasar ataupun fakta dan data menunjukkan bahwasanya penerapan hukum syarak aku ini sudah tidak relevan lagi. Mengapa demikian? Karena dalam tataran fakta ataupun sosiologis empiris terdapat temuan-temuan di mana perempuan memiliki beban ganda. Dia menjalankan urusan-urusan domestik atau pekerjaan rumah tangga, tapi di sisi lain dia berperan di ranah publik juga untuk mencari nafkah. Sedangkan di sisi lain, para suami ataupun para pria tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan syarak, yakni berperan di ranah publik untuk memberikan nafkah yang optimal bagi keluarga, istri, dan anak-anaknya. Selanjutnya mari kita melihat fakta dan data yang menunjukkan dan mendukung bahwa revisi pasal 176 dengan penambahan huruf B yang kemudian menjadikan rumusan 2:1 pembagian waris antara laki-laki dan perempuan bukanlah satu-satunya patokan. Akan tetapi rumusan tersebut dapat diubah dikontekstualisasikan pada kondisi ahli warisnya. Mari kita melihat fakta dan datanya. Contohnya, survei yang dilakukan oleh Databooks per tahun 2021 saja. Dari jumlah 1.000 perempuan yang diwawancara, 77% dari mereka menjawab bahwa tugas mereka per hari diwawancara adalah sebagai ibu rumah tangga, sekaligus sebagai pekerja buruh di sebuah pabrik. Dan data menurut Kompas ID per tahun 2022 dari 100% angkatan kerja, 58,84% adalah perempuan yang bekerja baik dalam sektor formal seperti pegawai pemerintahan, DPR, ataupun pada sektor informal seperti pekerja paruh waktu, pekerja buruh, atau pemilik usaha. Maka jelaslah berdasarkan fakta dan data tersebut telah dinyatakan benar terjadi pergeseran peranan domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan, di mana dalam konteks keluarga tertentu terkadang istri memiliki beban ganda sedangkan suaminya enak berleha-leha. Tentunya revisi pasal 176 kompilasi hukum Islam dengan merubah ketentuan rumusan 2:1 sebagai patokan tetap adalah hal yang memiliki urgensitas tertentu dan urgensitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam tataran yuridis, gagasan ini bukanlah gagasan yang pertama kali disebut dan digaung-gaungkan. Akan tetapi terdapat presiden berupa putusan yang kemudian hakimnya melakukan kontra legem ataupun melangkahi ketentuan pasal 176 kompilasi hukum Islam. Sebagai contoh ada putusan Pengadilan Agama Medan nomor 92 garing pada DTG garing 2009 garing PA Medan. Kemudian kedua terdapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1642 garing pada DTG garing 2022 garing 2020 PAJP, yang dimana hakim seperti yang saya sebutkan melakukan kontra legem, tidak membagikan 2:1 waris antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi membagikan 1:1 waris bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Maka berdasarkan fakta yuridis aqua pula, perubahan ketentuan pasal 176 bukanlah hal yang tabu, akan tetapi sikap progresivitas hukum yang proporsional. Adapun dalil-dalil hukum yang dapat mendukung revisi pasal 176 dengan penambahan huruf B ini, di antara yang pertama ada teori perubahan norma hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, baik dalam hukum Islam ataupun hukum konvensional,
terdapat sebuah kaidah ataupun adagium tentang perubahan hukum, di mana dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wa amkina, di mana perubahan hukum ditentukan oleh perubahan waktu dan tempat. Kemudian dalam sebuah adagium hukum konvensional menyatakan hetrek in achter de weten an, bahwasanya hukum akan senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Maka kiranya hukum sebagai sebuah norma yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sosial oleh otoritas yang berwenang harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dan rasa keadilan yang hadir di sanubari masyarakat. Kemudian yang kedua, terdapat teori hukum progresif dari Prof. Sajib Toraharjo, yang dimana dalam bukunya Hukum Progresif, Prof. Sajib Toraharjo mengatakan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yang berarti bahwa pembentukan norma hukum yang lahir atas kehendak hak-hak masyarakat yang diwakilkan melalui fasilitas demokrasi representatif secara substansial haruslah mengakomodasi kehendak dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadikan hukum sebagai perangkat pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ada teori norma hukum dari Prof. Sajib Toraharjo, di mana Prof. Sajib Toraharjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyatakan bahwa norma hukum adalah kompleks tatanan, di mana ia tak berdiri sendiri sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Akan tetapi rasa keadilan yang dimuat dalam hukum ini adalah rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat. Maka berdasarkan beberapa dalil hukum di atas, kiranya revisi pasal 176 dengan penambahan poin B sebagaimana judul tugas yang saya ajukan pada kali ini memiliki urgensitas tersendiri untuk diwujudkan dan dilaksanakan atau dimaknai baik sebagai bagian dari upaya ijtihad ataupun progresivitas hukum dari badan legislasi ke depan. Dan tentunya di sisi lain, mari kita menilik dan menelisik lebih jauh lagi argumentasi pro dan kontra, argumentasi pendukung ataupun yang tidak mendukung pada usulan revisi pasal 176. Adapun argumentasi pendukung ataupun pro-nya, di antara lain pertama, bahwasannya pasal 176 pada status quo saat ini tidak menjamin keadilan substansial, di mana pasal 176 seakan-akan berpaling dari fakta dan data yang menunjukkan bahwa pada status quo banyak perempuan yang memiliki beban ganda, sedangkan para suaminya tidak bekerja. Kemudian revisi pasal 176 dengan penambahan huruf B yang memungkinkan hadirnya rumusan 1:1 dengan syarat adanya alasan hukum yang cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim, tentunya akan lebih linear dan seirama dengan pasal 28D dan 28H Undang-Undang NRI 1945 yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender. Yang terakhir, kemudian kaidah usul fikih yang menyatakan bahwasannya jika hukum itu bergantung pada sebabnya dan bila sebabnya berubah, maka hukumnya pun bisa berubah berdasarkan ilat ataupun sebab-sebab hukum tertentu. Kemudian apa argumentasi kontra ataupun argumentasi yang akan menentang usulan revisi pasal 176 yang memungkinkan hadirnya rumusan 1:1? Argumentasinya yang pertama, bahwa solusi sudah disediakan oleh hukum syara Islam, yakni Islam menjadikan mekanisme keadilan lainnya seperti adanya wasiat ataupun hibah semasa hidup ataupun tanggung jawab sosial anak laki-laki terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, argumentasi kontranya adalah ketetapan nas Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 bersifat qat'i ataupun pasti dan tegas, hingga kemudian perubahan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dikhawatirkan menimbulkan perdebatan ataupun katastrofi hukum di antara para pemikir hukum Islam. Berdasarkan seluruh penuturan aku, telah disertai juga argumentasi pro dan kontra atas revisi pasal 176 ini. Kiranya mekanisme solusi berupa penambahan huruf B dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam ini yang nantinya secara redaksional akan berbunyi bahwa rumusan 2:1 pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam huruf A dapat menjadi rumusan 1:1 atau rumusan lainnya jika kemudian ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk merubah rumusan tersebut dan dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim juga putusan hakim. Kiranya dengan adanya frasa dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim,
dan pun perasa ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk merubah rumusan tersebut, akan lebih menjamin dan menjawab keresahan bahwasanya rumusan 1:1 ataupun rumusan lainnya di luar ketentuan rumusan 2:1 dalam surat An-Nisa ayat 11 adalah rumusan tanpa dasar. Akan tetapi merupakan rumusan yang memiliki ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.